Bismillah, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan dengan izin Allah latihan membaca kitab Arab. Semoga pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Langsung saja kita lihat ke layar. Silakan diperhatikan di layar mana yang perlu diberikan harokat, silakan harokati. Qala al-muallifu fakhud minal libasi ma yuzinuka wala yushinuka wala yaj'al fika maqalan. Liqa'ilin wala lamzan lilamizin wa idza talaqa malbasuka wa kaifiyatu lubsika bima yaltaki ma'a syarafi ma tahmiluhu minal ilmi syar'iyyi kana ad'a lita'zimika walintifa'i bi ilmika bal bi husni niyyatika yakunu qurbatan innahu wasilatun ila hidayatil halqi lil haqqi. Ya, sampai sini aja bacaan ya. Kita belajar dikit-dikit. Sekarang perhatikan cara mengartikan perkataan. Berkata penulis buku Hilyatu Talibul Ilmi, Syekh Bakar, fakhud maka ambillah minal libasi dari pakaian ma yuzinuka apa yang memperindah dirimu wala yushinuka dan tidak mencemarkan dirimu wala yaj'al dan janganlah menjadikan fika pada dirimu maqalan tempat berbicara liqa'ilin bagi orang yang berbicara wala dan tidak pula lamzan ejekan lilamizin bagi orang yang mengejek wa idza talaqa dan apabila bertemu malbasuka pakaianmu wa kaifiyatu lubsika dan cara berpakaianmu bima yaltaki dengan apa yang bertemu ma'a syarafi dengan kemuliaan ma tahmiluhu apa yang kau membawanya
minal ilmi syar'i, dari ilmu syar'i. Karena adalah dia lebih mengundang, lebih memanggil. Lita'zimika, untuk menghormatimu. Walintifai, dan mengambil manfaat. Bi ilmika, dengan ilmumu. Bal, bahkan. Bi husni niyatika, dengan baiknya niatmu. Yakunu qurbatan, menjadilah sebuah kurbah atau amal ibadah. Innahu, sungguh dia. Wasilatun, sebuah wasilah, sebuah sarana. Ila hidayatil halqi, kepada penunjukan makhluk. Lil haqi, terhadap kebenaran. Ini adalah arti harfiah, arti letterlek. Sekarang perhatikan cara mengartikan dengan terjemah tafsir ya, terjemah bebas, terjemah maksud, sekaligus pengambilan faidah dari bacaan. Jadi penulis buku Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi pencari ilmu, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau meneruskan adab yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi, dan juga ada bagi seorang muslim. Karena talibul ilmi, pencari ilmu, beliau mencari ilmu untuk apa? Agar menjadi muslim yang sejati. Maka siapa yang merasa dirinya seorang muslim, hendaknya latihan beradab dengan adab-adab yang dipaparkan oleh Syekh ini. Jadi adab yang ke-10 adalah hajru atarafuh, meninggalkan kemewahan. Lanjutannya adalah ini yang ketiga, terkait dengan penjelasan meninggalkan kemewahan. Perhatikan fakhud, maka penulis ini mengatakan maka ambillah. Wahai talibul ilmi, wahai muslim, minal libas, dari pakaian. Yang seperti apa pakaian yang harus diambil oleh seorang talibul ilmi? Itu pakaian yang ma yuzinuka, apa yang bisa menjadikan engkau indah, engkau bagus. Orang yang menengok akan merasa nyaman. Dari keserasian pakaian ya, dari pakaian yang sesuai dengan umurnya dan seterusnya. Wala yushinuka, dan jangan sampai pakaian ini menjadikan engkau tercoreng mukanya. Umpamanya orang sudah tua, tapi pakaiannya pakaian anak-anak. Dalam arti kata, pakaian umpamanya menggunakan kaos, gambarnya gambar kartun-kartun dan yang lainnya, atau pakaiannya nerawang dan seterusnya. Ini secara otomatis mencemarkan orang yang memakainya. Wala yaj'al fika, dan janganlah menjadikan, siapa yang menjadikan pakaian, dan janganlah pakaian ini menjadikan fika, pada dirimu, ya, maqalan liqailin, tempat pembicaraan untuk orang yang berkata. Artinya jangan sampai pakaian seseorang apa
Pakaian ini menjadikan ya, pemakaiannya sebagai buah bibir orang yang melihatnya. Katakanlah seorang muslimah, pakaiannya tidak syar'i, tidak menggunakan kaos kaki, atau lengannya tidak sampai menutupi lengan bawah, ya. Artinya setengah lengan terbuka, atau berpakaian kerudung cuma rambutnya nampak dan seterusnya. Sehingga dengan pakaian yang seperti ini akan dijadikan hal ini sebagai buah bibir, sebagai bahan omongan oleh orang-orang yang melihatnya. Maka di sini Syekh mengingatkan jangan sampai pakaian menjadikan orang yang memakainya buah bibir oleh orang yang mengetahuinya. Wala lamzan, dan tidak pula menjadi cemoohan lila mizin bagi orang yang mencemooh, tidak menjadi bahan olok-olok, bahan celaan. Karena pakaian ini barang yang nampak, dan memang tidak disalahkan orang menilai dari sisi pakaian. Karena dalam Islam, untuk mengetahui seseorang, yang disuruh adalah hanya melihat yang nampaknya. Jadi yang nampak itulah yang dijadikan hukum. Yang batin, yang di hati itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seorang pakaiannya kumuh, kotor, jorok, maka tentu akan menjadi buah bibir, menjadi cemoohan oleh orang yang mengetahuinya. Meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia seorang Pak Kiai, seorang berilmu, tapi kalau pakaian yang gak diperhatikan, gak disetrika, nampaknya kusutnya, apalagi bau, jarang dicuci, maka menjadi bahan ejekan. Wa idza talaqa malbasuka, dan apabila pakaianmu serta cara berpakaianmu bertemu atau serasi dengan bertemu dengan kemuliaan apa yang kau bawa daripada ilmu syar'i, atau bahasa mudahnya, dan apabila pakaianmu serta cara pakaianmu serasi dengan kemuliaan ilmu yang kau punya. Jadi kalau seandainya seorang yang punya ilmu, pakaian dan cara berpakaiannya ini adalah serasi dengan ilmu yang dibawanya, yang dimilikinya, maka apa yang terjadi? Karena adalah hal ini, adalah perkara ini, perkara keserasian antara pakaian, cara berpakaian dengan ilmu. Ilmunya Masya Allah, pakaiannya bagus, cara berpakaian juga bagus, pas, klop. Maka hal ini akan karena adalah lebih menyeru, lebih memanggil, lebih menjadikan, lebih mendorong terhadap lita'azimika, untuk menghormatimu. Jadi dengan keserasian pakaian dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka hal ini akan lebih menyebabkan orang yang punya ilmu terhormat, berwibawa, pantas dimuliakan. Karena ilmu dengan pakaian serasi, imbang. Bal bi husni niyatika, bahkan dengan baiknya niatmu, yakunu qurbatan, maka akan menjadi sebuah ibadah.
Jadi kalau seorang talibul ilmi atau seorang muslim berpakaian dengan pakaian yang bagus, bagus dalam arti kata tidak harus mahal, bagus, bersih, harum, kemudian dipakai dengan niat yang bagus, umpamanya niatnya ingin agar orang-orang bisa memberikan penilaian bahwa seorang muslim adalah pakaiannya indah, sehingga mengharumkan nama Islam. Kadang terjadi di beberapa tempat orangnya ahli ibadah, pakaiannya nggak diurus, sehingga ngobrol di sampingnya aja sudah nggak sanggup, berlama-lamaan di sampingnya juga nggak sanggup, nggak tahan dengan baunya, sehingga tercoreng Islam gara-gara pakaian dia. Ini jangan sampai terjadi pada seorang talibul ilmi, seorang muslim. Jadi kalau niatnya bagus ketika menggunakan pakaian, maka insya Allah akan diberikan ganjaran pahala. Karena innamal a'malu binniyat. Segala amalan tergantung dengan niatnya. Dan dalam Islam, Ibnu Taimiyah menyatakan masalah ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al al-batina wa zahir. Ibadah dalam Islam adalah kata yang terkumpul atau kata yang mencakup apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, dari perkataan atau perbuatan, dari yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi semuanya, segala kegiatan seorang muslim bisa 24 jam dinilai ibadah kalau seandainya niatnya bagus, niatnya lillahi ta'ala, niatnya kebaikan dan seterusnya. Timbul pertanyaan, bagaimana tidurku bisa jadi ibadah? Kalau seandainya orang yang mau tidur mengikuti sunnah Nabi, maka tentunya tidurnya di atas ibadah. Ketika bermain, niatnya adalah ibadah. Niatnya umpamanya ketika main bola, niatnya adalah ingin agar badannya kuat, sehingga ketika ada panggilan jihad, ada panggilan haji, secara fisik sudah dipersiapkan. Karena seorang muslim juga harus kuat. Meskipun yang terjadi, yang terbanyak adalah thalibul ilmi, seorang pelajar biasanya lemah. Biasanya lemah. Kalah dengan tukang bangunan. Kalah dengan pembuat bata. Kalaulah seandainya seorang pencari ilmu bersalaman dengan tukang bangunan, tentu akan yang seorang talibul ilmi ketika bersalaman dengan tangan tukang bangunan akan terasa tangan tukang bangunan keras, kasar, kuat. Kalau pencari ilmu biasanya ya kurang, kecuali mereka yang rajin olahraga, rajin push up, rajin lari, rajin olahraga. Jadi yang seorang muslim hendaknya memiliki tubuh yang kuat juga. Bayangkan jihad, perang fisabilillah, kalau seandainya badannya lemah, maka akan sulit untuk menempuh medan peperangan. Akan sulit membawa senjata dan seterusnya. Ketika ada panggilan haji, dari sisi ekonomi mampu, tenaga nggak mendukung, sulit juga. Jadi seorang muslim, seorang talibul ilmi harus memiliki kekuatan. Kemudian innahu wasilatun, sungguhnya hal demikian, hal yang mana? Keserasian antara pakaian dan ilmu. Jadi pakaian dan ilmu ketika serasi, maka ini merupakan wasilah.
merupakan sarana, media, ya, bisa memberikan hidayah kepada orang-orang, kepada kebenaran. Karena kadang terjadi orang yang berilmu, penampilannya nggak mendukung. Sehingga apa? Orang kadang lari dari si alim ini, si dai ini. Sehingga kadang jangan disalahkan ketika ada yang berkomentar dirinya saja yang nggak mampu ngurus, apalagi ngurus orang lain. Sehingga ada pepatah ibda binafsika. Ibda binafsika, mulai darimu. Aslih nafsaka yaslu annas. Perbaiki dirimu, niscaya orang lain akan baik. Jadi kadang orang yang berilmu tanpa khutbah pun, tanpa ceramah pun, tanpa banyak bicara, dengan gaya pakaian beliau, dengan tingkah laku dia, secara otomatis sudah memberikan dakwah kepada orang yang melihatnya, dan akan menganggap dia adalah seorang yang berwibawa, seorang yang berilmu, bahkan dikejar nasihatnya dan seterusnya. Sehingga kadang terjadi seorang yang ikut pengajian, ketika yang si A katakanlah si A, nggak berpengaruh, nggak berbekas. Tiba ngikuti pada penceramah si B sampai nangis. Apa yang terjadi? Si A ini ketika ceramah hanya sebatas ilmu, praktik nggak ada. Sehingga ketika mengeluarkan ilmunya, dia seakan-akan hanya wawasan saja. Sebaliknya orang yang mempraktikkan ilmunya dalam keseharian, bukan hanya sekedar memenuhi otaknya saja, ya, maka ketika berceramah memang ingin dan mendambakan orang yang mendengarnya adalah menjadi orang yang baik, sehingga bahasanya akan nyentuh ke hatinya. Ya, ini adalah terkait dengan terjemah tafsir. Semoga dengan terjemah tafsir ini semakin paham, ya, bacaan yang sedikit ini hanya 4 baris. Nah, sekarang kita masuk kepada satu daripada tata bahasa untuk kita jadikan wawasan bahasa kita, ya. Terkait apa yang diangkat sini adalah terkait dengan pernyataan wala yaj'al fi kamaqalan liqa'ilin. Di sini diartikan wala yaj'al, dan janganlah menjadikan, ya, pakaian ini pada dirimu sebagai bahan omongan, buah bibir bagi orang yang berbicara. Wala yaj'al. Kalau kita ingat-ingat, yang namanya fi'il nahi, fi'il untuk melarang biasanya dipakai untuk yang mengkhatab orang kedua. Umpama wahai rajul, jangan kamu masuk. Ya fulan, jangan kamu keluar. Jadi kita melarang orangnya ada, sehingga kita melarang kepada orang kedua. Ini yang kebanyakan. Nah, di sini kita akan mendapati contoh bahwasannya fi'il nahi juga bisa dipakai untuk orang ketiga. Dan dalam Al-Quran tidak sedikit contohnya. Meskipun perbandingan antara fi'il nahi untuk orang yang kedua dan orang ketiga, tentu yang lebih banyak adalah orang yang kedua. Karena memang kebanyakan kalau melarang adalah untuk yang orang kedua. Wala yaj'al fika, ini fi'il nahi. Apa tandanya? Yaj'al ini fi'il mudhari', sukun. Padahal fi'il mudhari' ini hukum asalnya adalah rafa. Seharusnya wala yaj'alu.
tiba-tiba ini sukun, maka ini terjazamkan. Jadi ketika fi'il mudhari akhirnya sukun, maka ini terjazamkan. Dengan apa? Dengan la. Di sini la. Ini namanya la apa? Harfu nahyin wa jazmin. Huruf larangan dan huruf menjazamkan. Sehingga apa? Fi'il yang jatuh setelahnya apa? Menjum. Jadi i'rabnya yaj'al fi'lun mudhari'un majzumun. Di lam an-nahiyah. Dengan lam yang melarang. Ini sebagai wawasan kita terkait dengan fi'il fi'il mudhari ya, yang ketika dimasuki oleh lam an-nahiyah enggak harus mukhatab, tapi bisa juga dengan yang ghaib. Demikian penjelasan yang sederhana ini, semoga bermanfaat. Tiba saatnya dibuka tanya jawab. Silakan yang mau bertanya disampaikan. Ada pertanyaan silakan. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Atau saudari Sandra Suryani. Itu ada Ustaz. Ahmad Riagan. Saudari Nurhija Randi, silakan kalau ada yang tanya. Yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini. Ada yang tanya itu. Afwan Ustaz nanya, Assalamualaikum. Ini di sini makolan itu sebagai maf'ul bih ya Ustaz? Silahkan saudara Faksuhin, mungkin kamera sudah nyalakan, tanda mau bertanya. Tes. Ustaz, halo Ustaz. Ustaz. Tes. Kayaknya Ustaznya nggak kedengeran. Ustaz. Atau ada chat, yang lain silakan. Atau lewat chat aja deh. Iya, silakan. Saudari Sandra Suryani, ada pertanyaan? Saudara Muhammad Regan. Ada chat Ustaz, di chat Ustaz. Silakan, jangan bimbang.